Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara podcast Pokoknya Seneng AMTV bersama saya Sinta Pristianingrum dan saya Naira Madani. Untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, kasus pelecehan seksual marak terjadi di seluruh dunia, terutama di negara kita Indonesia. Sudah banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di negara kita. Menurut data dari Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak Indonesia, tercatat di tahun 2020 ada 2.299 kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Dan terdapat 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejak Januari hingga September 2021. Dan baru-baru ini pelecehan terjadi di lingkungan universitas. Apakah pelecehan seksual sudah menjadi budaya yang dipelihara oleh negara kita? Atau akan ada penurunan kasus di tahun berikutnya? Di sini, saya dan rekan saya akan membahas dengan orang yang lebih mengetahui dan mengenal tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Di samping saya sudah ada, bisa diperkenalkan, Pak? Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joris Lato dari Yayasan Embun Surabaya. Ya, di sebelah kami sudah ada, saya panggil nyamanya Bang Yoris. Bang Yoris, oke, baik. Bang Yoris ini merupakan direktur atau apa, Pak? Iya, saya direktur sekaligus pendiri dari Yayasan Embun Surabaya. Sebuah lembaga yang selama ini melakukan penanganan terhadap korban, dan 95% korban yang masuk di lembaga kami adalah mereka yang mendapatkan perundungan, artinya perundungan secara seksual, dan umurnya paling kecil yang pernah kami terima itu adalah 12 tahun. Jadi 12 tahun dia sudah mengalami kekerasan seksual, artinya dia sudah menderita sejak usia 12 tahun. Seperti itu. Jadi Bapak kan ini selaku direktur ya Pak ya? Iya. Yayasan Embun sendiri berdiri sejak kapan Pak? Iya, Yayasan Embun sejak tahun 2012. Oh, lumayan juga ya. Iya. Dan tujuan didirikannya Yayasan Embun sendiri untuk apa Pak? Lembaga ini berdiri karena keprihatinan kami, saya dan teman-teman, dalam melihat persoalan anak-anak. Awalnya saya melihat persoalan anak. Kenapa saya bilang anak? Waktu itu banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Dan ketika mereka mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual, mereka cenderung diam. Mereka tidak berani laporkan pada orang lain. Kenapa? Takut, malu, merasa tidak percaya pada orang yang akan mereka laporkan. Ini yang membuat mereka merasa saya sembunyikan. Oleh karena itu di situ Yayasan Embun hadir, ingin menjadi bagian dari kehidupan mereka, mau menjadi teman bagi mereka. Kenapa? Ketika kita ngomong soal seks, ketika ngomong soal kekerasan seksual, artinya kita ngomong berbagai persoalan yang melingkari persoalan itu sendiri. Ya, seperti itu, Mbak. Kegiatan yang sering dilakukan di Yayasan Embun sendiri itu apa saja Pak? Nomor satu, karena kita ngomong soal korban, jadi kita mulai dengan outreach, penjangkauan. Jadi kita mencari anak-anak yang mengalami kekerasan, atau kita menerima rujukan itu bisa saja dari kepolisian atau teman-teman jaringan, atau anak yang datang sendiri. Nah, ketika mereka masuk di tempat kami punya shelter. Maka kita punya shelter. Jadi ketika masuk di tempat kami, maka yang kami lihat adalah persoalan apa yang sedang dialami oleh anak. Misalnya kalau dia mengalami kekerasan seksual, maka yang kita hadapi dulu adalah bagaimana kita menangani persoalan fisiknya. Selesaikan dulu persoalan fisik dan juga persoalan psikisnya. Mendorong anak supaya dia mau sembuh secara fisik maupun secara mental. Itu nomor satu. Lalu kita juga mendampingi persoalan hukumnya, mulai dari penyidikan di kepolisian sampai dengan tuntutan. Kita harus mendampingi, kita harus bersama anak.
Terus yang ketiga, kalau dia masih usia sekolah, yang keempat, kalau dia masih usia sekolah, maka kita dorong dia untuk kembali ke bangku. Jangan sampai dia berhenti. Kenapa? Saya katakan bahwa kalau misalnya dia usia 12 tahun, maka penderitaan dia masih panjang sekali. Kalau secara matematika misalnya kita itu, oh ya 60 tahun lah, dia sudah harus menderita lebih dari 50 tahun. Artinya kita harus bersama mereka sampai dia terpulihkan, dia harus berdamai dengan masalahnya sehingga dia bisa survive. Seperti itu. Lalu apakah ada jangka waktu tertentu, Pak? Misalkan harus berapa lama dia berada di shelter iya, kita. Iya. Pelayanan kami berbasis hak. Artinya ketika anak atau perempuan masuk, kita harus melakukan assessment. Apa kebutuhanmu? Apa yang harus kita treatment? Misalnya persoalan fisik tadi. Kalau dia hamil, maka sampai dia melahirkan, sampai dia kuat. Dan sampai dengan proses reintegrasi. Nah, proses reintegrasi kita akan melihat, kita akan mengevaluasi. Dari hari ke hari kita melihat perkembangannya. Apakah dia sudah berdamai dengan masalahnya belum? Ataukah jangan-jangan dia selalu menghakimi dirinya, saya sudah nggak pantas untuk mendapatkan cowok yang lebih baik atau apapun. Nah, konsep diri yang positif ini harus kita dorong dia. Kamu masih muda, kamu cantik, kamu pintar, kamu kuat, dan saya percaya satu saat nanti kamu akan keluar menjadi orang luar biasa. Dan ini harus kamu pegang itu. Saya percaya sekali, ya. Kamu harus tahu ke depan kamu masih punya kekuatan besar, ya. Jadi anak didorong, perempuan didorong untuk berdamai dengan masalahnya dan dia mau membersihkan dirinya. Itu secara psikologis. Dan kedua, kita mempersiapkan lingkungannya. Jangan sampai ketika anak atau perempuan pulang ke rumah, dia distigma. Oh iya, kamu mendapatkan kekerasan seksual karena kamu memang seperti itu. Perilakumu seperti itu. Nah, nilai-nilai seperti ini harus kita tanamkan pada dia. Jangan sampai dia pulang hanya karena waktunya sudah harus pulang. Enggak. Dia pulang ketika masalahnya itu selesai. Atau kasus hukumnya. Kasus hukumnya itu kita harus kawal. Mulai dari penyidikan sampai dengan tuntutan kita harus tahu. Berapa tahun pelaku mendapatkan hukumannya. Selama persidangan kita harus dampingi dia. Kenapa? Malu, ada rasa takut. Nah, kita harus sama-sama dia. Nggak bisa misalnya kita jual dia. Oh ya udah, dia sudah ngapain kita harus. Enggak bisa seperti itu. Pendidikan juga sama. Kita tahu bahwa di sekolah itu kebanyakan ketika anak-anak mendapatkan perundungan atau mendapatkan kekerasan seksual, walaupun dia tidak pernah mau, ingat ya, bahwa tidak ada seorang perempuan pun yang dengan rela, dengan ikhlas memberikan tubuhnya pada laki-laki yang tidak dia cintai. Tapi begitu banyak anak-anak atau perempuan yang harus menerima kekerasan seksual, sentuhan yang tidak dia inginkan. Kenapa? Nilai yang dibangun oleh laki-laki. Sistem sosial patriarki itu sangat melemahkan perempuan. Tapi kita tetap melakukan itu. Ya, banyak sekali nilai-nilai yang membuat perempuan lemah. Tapi kita lupa bahwa perempuan perlu diperkuat. Naikkan posisi para perempuan dong. Misalnya apa? Berikan pendidikan yang terbaik untuk dia. Tapi apa? Ketika anak mendapatkan kekerasan seksual misalnya di sekolah misalnya, maka dia dikeluarkan. Terus takut apa? Mereka takut. Karena kalau dia tidak dikeluarkan, maka bisa saja katanya mengganggu yang lain. Tapi mereka lupa bahwa orang yang harusnya berada di sekolah adalah orang-orang yang perlu mendapatkan pendidikan itu. Saya kasih analogi yang lain misalnya. Ngapain kita harus ceramah yang baik-baik, yang di masjid misalnya? Ceramah lagi orang yang di luar sana. Mereka yang lebih butuh. Karena orang yang di dalam masjid, pasti dia sudah memahami. Orang yang masuk ke tempat ibadah itu adalah orang yang sudah lebih paham. Tapi bagaimana dengan yang luar? Ini yang harus kita sama-sama pahami. Seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana misalkan tadi seperti Bapak katakan ya, ada misalkan siswa mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, lalu dari pihak sekolah malah mengeluarkan itu, bagaimana ya Pak? Kita harus melakukan advokasi. Advokasi itu dia harus mendapatkan haknya, karena pendidikan adalah hak semua orang. Bahwa kalau tanpa ada pendidikan, maka posisi tawar perempuan akan terus melemah ke depan. Perempuan tidak hanya untuk ngurusi dapur. Perempuan punya hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, kalau dia pendidikannya lemah, bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan yang pantas untuk dia?
Oleh karena itu kita harus melakukan advokasi bersama. Semua harus punya perspektif yang sama tentang pendidikan anak, tentang pendidikan terhadap perempuan. Nggak bisa ini menjadi tanggung jawab dari korban saja. Semua elemen harus kerjasama. Keluarga, masyarakat, pemerintah harus punya perspektif yang sama dalam melihat persoalan ini. Iya. Iya, kalau begitu banyak sekali pelecehan dan kekerasan seksual yang memang banyak terjadi di Indonesia. Lalu menurut Bapak apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan bedanya dengan kekerasan seksual itu apa, Pak? Oh iya. Sebentar Mbak. Kalau Mbak ngomong banyak, saya katakan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Yang Saman katakan itu banyak, saya nggak tahu. Ukurannya seperti apa? Sebentar Bang Yoris, Iya. sebelum dijawab kita break dulu ya. Jadi Iya, jangan kemana-mana, iya. tetap di podcast Pokoknya Senang.